Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah yang ada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih statistika dan diagram penyajian data. Sekilas, saat mendengar judul ini, mungkin kalian akan menebak kalau yang kita bahas kali ini akan sangat sulit untuk dipahami. Benar nggak? Meskipun termasuk materi baru, tapi kamu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena materi statistika ini sebenarnya menarik banget untuk kita bahas. Percaya nggak percaya, kita langsung simak aja yuk penjelasannya berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian data dan statistika. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu, diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut sebagai data. Berikut bisa dilihat tabel pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Yang kedua, yaitu data kuantitatif. Merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka, dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau, seperti contoh di atas tadi. Dari data itu, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data adalah statistika. Statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang loh. Misalnya, dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan, statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya, sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu nih, kalau untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau kita amati. Objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Yang kedua, yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh, kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi, untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Misalnya,
yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu. Sejauh ini, apakah kalian paham? Kita lanjut ke bahasan berikutnya ya. Selanjutnya yaitu penyajian data. Sebelumnya sudah diberitahu kalau setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dari jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, agar lebih mudah paham, kita langsung masuk ke contoh kasusnya aja ya. Di bawah ini, di samping ini terdapat tabel yang menyediakan data 20 siswa dengan pilihan rasa es krim yang mereka sukai. Penyajian data di samping dalam bentuk tabel dan diagram dapat kamu lihat pada penjelasan setelah ini. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Pada gambar di samping, data dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim coklat, vanila, dan stroberi. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel di samping juga lebih memudahkan kita dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai es krim rasa stroberi. Yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Yang pertama yaitu diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kamu dapat melihat juring yang paling besar menandakan frekuensi yang besar pula. Data-data pada diagram lingkaran dapat disajikan ke dalam persen maupun derajat. Yang kedua yaitu diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Bagaimana sejauh ini? Ternyata gak seseram tebakanmu sebelumnya kan? Oh iya, materi statistika ini masih belum selesai loh. Masih ada bahasan tentang cara mengolah data-data itu sehingga diperoleh sebuah informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.